memang. Bang, agak lain emang kau bang. Kau emang agak lain bang. Iya, bikin saya kaget kau. Pernyataan kau itu bikin saya kaget. Kira-kira bang agak lain. Malam ini kita mau diskusi apa nih? Ustadz mau ditanya atau mau nanya? Kedua-duanya boleh, kita tanya jawab. Ditanya aja lah. Tanya aja lah. Kenapa? Kenapa? Abang kan juga perlu ditanya. Masa saya cuma saya yang ditanya? Ya saya kan bertanya. Ustadz jangan bertanya lagi. Jawab boleh tapi jangan bertanya. Boleh. Jawab boleh tapi gak boleh nanya kayak gimana itu. Agak lain emang. Oke, kau nanya apa coba? Oke, Tuhan menurut Pak Ustadz itu apa coba? Tuhan itu adalah gelar dari sebuah nama yang menciptakan langit dan bumi dan untuk disembah, yang mempunyai kuasa gitu. Mempunyai kuasa. Kuasa yang gimana coba Pak Ustadz? Coba. Jadi dia berkuasa. Presiden berkuasa mengatur langit dan bumi. Kalau Tuhan, kalaunya presiden kan tidak setara dengan Tuhan. Kalaunya manusia tidak bisa dikatakan Tuhan, bang. Oke, hampir sedikit. Coba gini, kalau pemimpin kan berkuasa, betul, atas negaranya, betul. Kalau Tuhan berkuasa atas dunia menyeluruh, berarti universal ya. Ya, langit dan bumi menyeluruh. Oke. Jadi beda, kalaunya untuk presiden nggak bisa dikatakan Tuhan, tapi Tuan, boleh. Kalau pada zamannya. Karena manusia. Kalau pada zamannya, kalau kita sebut pada zamannya, pada zaman sekarang, misalnya zaman sekarang Prabowo, dia berkuasa di Indonesia, misalnya kan. Terus kita kembalikan lagi pada zamannya, Yesus tuh berkuasa pada zamannya di kotanya kan. Karena disebut raja. Terus kalau pada zamannya Nabi Muhammad sebagai tuannya betul. Tuan, bukan Tuhan. Jadi gini bang. Nabi. Kalaunya untuk Nabi Muhammad kan kekuasaannya jelas, Mekah, Madinah, Thaif dan sejarahnya ada. Pak Presiden Prabowo kan kekuasaannya jelas, kelihatan. Beliau ada di istana kepresidenan. Dan wilayahnya ada Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kalau Yesus berkuasa, di mana gitu? Iya, di kota Nazaret. Pada zamannya di kota Nazaret telah lahir bagi mujur di kota Nazaret. Bukan bang, waktu itu Herodes yang berkuasa, bukan Yesus. Ya kan kelahiran Yesus telah dijelaskan di Alkitab, telah lahir bagi mujur selamat di kota Daud kan. Kan betul. Juru selamat di kota Daud. Ya. Iya, pada saat itu yang berkuasa bukan Yesus, ya, tapi Raja Herodes. Ya, dia dianggap raja waktu itu kan, kalau sebagai inilah raja orang Yahudi lah, itulah Indri. Kalau kita itu kan Indri itu sindiran orang Yahudi. Inilah raja orang Yahudi, dia dianggap raja. Itu disindir, bukan berarti dia berkuasa. Udah. Pak Ustadz, gini ya. Pak Ustadz berapa tahun belajar Alkitab kalau kita bicara tentang situ Bibel? Kalau Al-Quran berapa tahun itu? Kalau Bibel berapa tahun? Ya kalau Al-Quran dari kecil bang. Kalau Bibel 8 tahun, 9 tahun. Hampir 9. Oke, udah cukup lah. Ya, udah cukup pintar, cukup hebat lah dalam 8 tahun. Iya, makanya saya khatam Bibel Anda ini, makanya saya bilang Pendeta Yusuf Pei. Pelan-pelan lah belajar itu, tapi saya jujur ya bang ya, ini enggak saya baca sekaligus langsung gitu. Selama 9 tahun itu satu lembar saya buka gitu. Ya kan saya anggap baca kayak baca sebuah cerita lah. Betul. Karena kan banyak cerita isinya. Iya betul. Kita tidak bisa pungkiri namanya cerita Alkitab atau apapun, tetap ada ceritanya. Mungkin tak ada cerita, tak mungkin. Betul. Hebat lah karena udah sekian tahun. Saya pun ikut Pak Ustadz pun memang oke lah. Cap jempol lah, angkat. Hebat lah, tahu semua lah ibaratnya kan. Tahu sedikit lah.
Tahu lah. Ya, kalau saya Bang pernah mendapatkan kitab Anda ini pakai penutup mata. Ah, bayangkan. Lawan lawan saya apologet Kristen. Saya tanya apa bunyi Matius 1 pasal 1, nggak hafal. Apa coba? Ya kan Matius 1, masa saya yang di luar Kristen atau Katolik yang hafal? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Masa apologet pendeta nggak hafal? Eh, eh, Setidaknya yang diingat ya satu ya Pak Ustadz ya. Setidaknya diingat ya kejadian lah sebagai kita yang apa ibaratnya yang awam kayak gini sudah paling pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu pastinya kejadian pasal 1 ayat 1 itu yang pasti mudah diingat ya. Selebihnya ya ya selebihnya itu kalau itu kan kitab Yahudi. Beresit bara Elohim et ha samayem wa et haar, kan gitu. wih, apa artinya itu Pak Ustadz? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bahasa Ibraninya Beresit bara Elohim et ha samayim wa et haar. Nah, angkat tangan lo Pak Ustadz, dah berani kok. Tahu saya, makanya saya bilang pendeta Yusuf PI. Tahu Bang, apa kitab Anda itu ya, meskipun gak semua gitu ya. Karena bedanya kayak gini Bang, selama saya mempelajari kitab Anda dengan kitab saya nggak pernah berubah sekalipun. Kitab Anda udah berapa kali berubah gitu. Coba coba Iya. boleh bertanya lagi nih. Silahkan. Betul. Hebat sih hebat. Dalam Alkitab kan tidak pernah berubah kata Pak Ustadz kan. Betul. Al-Quran yang nggak pernah berubah. Kalau kitab Anda beberapa kali saya temui berubah. Contohnya terjemahan dari 2011 dulu. 2011 Matius 1 pasal 1 tuh. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Kayak gitu dia bunyinya. Setelah itu berubah lagi. Keluaran yang terbaru. Inilah silsilah Yesus Kristus. Gitu. Oke. Beda-beda. Jadi perubahannya kayak gitu Bang. Banyak perubahannya. Bukan berarti saya menghina kitab Anda banyak berubah. Enggak gitu ya. Tapi yang namanya kitab suci Bang. Yang namanya kitab suci. Gak bisa kitab suci dari Tuhan itu diedit manusia atau direvisi manusia. Masa manusia lebih hebat dari Tuhan? Makanya Pak Ustadz. Masa perkataan Tuhan salah gitu sampai direvisi atau diedit manusia. Makanya Masa manusianya lebih hebat dari Tuhan? gini Pak Ustadz. Gini. Makanya kayak gini, kita kan manusia, cari di mana titik benar, titik salahnya. Tentu kita bertanya tidak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tentu kita di mana yang kita lihat agak sedikit hebat, sedikit kita angkat tangan, kita bertanya, kan tidak salah kan Pak Ustadz? Mungkin salah satu apologet Islam menyalahkan Kristen, mau ngomong nih kan, atau apologet Kristen menyalahkan Islam. Cuma kita cari di mana titik benarnya. Itu ya, di mana benarnya, gimana salahnya gitu. Contohnya. Tapi sebenarnya gini Bang. Contohnya Itu sampai sekarang belum ada, saya di Alkitab pun belum ada kalau disebutkan Yesus itu sebagai Tuhan, Isa itu sebagai Tuhan, belum ada, betul. Belum ada. Betul, belum ada. Nah, tapi sampai sekarang memang Tuhan tuh kalau menurut Kristen pengorbanan, jadi pengorbanan, damai sejahtera, oke. Cara kehidupannya oke, kita ikut, betul. Contohnya mujizat dilakukannya, itu tetap kita teladani Pak Ustadz. Contoh. Kalau mukjizat Yesus itu Bang, itu telat Yesus itu. Kalau Anda baca kitab Anda keseluruhan, yang membangkitkan orang mati pertama kali bukan Yesus, tapi Ezra. Menyembuhkan orang sakit. Terus yang naik, iya, terus yang naik ke surga pertama kali itu juga bukan Yesus, tapi Ezra juga. Ya. Ezra naik ke surga. Jadi Yesus itu telat. Kalau mukjizatnya menghidupkan orang mati atau naik ke surga atau menyembuhkan orang buta itu nabi yang lain juga ada. Oke. Ya gini Pak Ustadz, kalau kita bahas lagi, mumpung saya baca sedikit sekilas nih, kenapa orang Kristen ada joget-joget kalau di gereja kan? Kita kan berdasarkan dari kitab Mazmur, kitab Daud.
Bermasmurlah bagi Tuhan, kan seperti itu. Puji-pujilah dengan tari-tarian dan kecapi gitu. Kita kan tetap ikutnya kayak gitu, Pak Ustadz. Bang, bentar dulu. Katanya kan Kristen pengikut Yesus. Iya. Nah, gak usah jauh-jauh dulu untuk masalah apa yang dilakukan di dalam gereja. Cari dulu perintah Yesus ke gereja ada nggak? Nggak pernah ada juga bang di kitab Anda. Yesus Tapi nggak pernah contohnya- memerintahkan ke gereja. Ke gereja itu nggak pernah. Oke. Sebagai pengikut Yesus harusnya berkumpul di mana coba kalau menurut Pak Ustadz? Sebagai pengikut Yesus, karena kita pengikut Yesus tadi. Kumpulnya di mana kalau tidak di gereja? Nggak, kan nggak mungkin lah Jadi, kita di gedung Yesus, serbaguna ya. atau di rumah sakit gitu. Oh iya, bang kalau kita mengikuti Yesus, ya bukan ke gereja. Yesus di zaman dia diutus, dia ke bait Allah. Makanya kan ada Matius 21 tuh. Dia marah-marah dengan para pedagang di halaman Oke. bait Allah, bukan di halaman gereja. Mungkin bait Allah tuh bukankah dia disebut dengan gereja juga Pak Ustadz? Sebagai bait Kan. Allah, sebagai gedung atau sebagai rumah. Bait Allah tuh sebagai Beda. apa coba? Kalau gereja Sebagai- itu diawali dari kosakata dia itu gereja. Pada batu inilah aku bangun gereja pertama kan kata Yesus kayak gitu. Kepada muridnya. Jadi gereja itu bang bukan sebuah bangunan memang. Jadi gereja itu adalah tempat berkumpul. Itu dari segi bahasanya. Kalau bait Allah itu beda. Bait Allah itu tempat untuk menyembah Allah. Rumah Allah namanya, bukan tempat berkumpul. Makanya beda, bait Allah dengan gereja beda. Jauh. Bait Allah kan rumah Allah. Betul? Bait Allah Gereja itu rumah tempat Allah. berkumpul. Bait Allah Tempat itu berkumpul beda. Jadi kalau Bait bait Allah Allah itu bisa tempat disamakan dengan menyembah gereja. Tuhan. Nggak bisa sama. Kenapa? Kalau Meskipun gereja- orang gereja tidak tempat berkumpul. Gini, Berkumpul. bedanya gini. Kalau- Meskipun orang, bentar bang, meskipun orang tidak berkumpul di bait Allah, ada satu orang aja menyembah Allah di rumah Allah, maka disebut tempat itu bait Allah gitu. Beda dengan gereja, gak bisa satu orang. Gereja itu artinya persekutuan, perkumpulan gitu. Ya meskipun di tempatnya di sebuah bangunan yang disebut gereja, kan selain gereja bisa aula, bisa juga orang ngumpul. Kan gitu. Sedangkan Kafe bisa juga, halte bisa juga, mall bisa juga tuh. sedangkan Pak Ustadz, sekilas saya baca Alkitab, Pak Ustadz kan lebih hebat, lebih lama dari saya. Saya sekilas baca Alkitab. 1-2 orang pun berkumpul dengan namaku, maka aku akan hadir di situ, ada di Alkitab. Tuhan Yesus menyebutkan seperti itu. Yesus 1-2 orang berkumpul, maka aku akan hadir di situ dengan namaku. Tapi Jadi bang kalau untuk kita mengakui pengikut Yesus bukan ke gereja, karena nggak ada perintah Yesus ke gereja. Terus nggak ada juga perintah Yesus di dalam gereja itu berjoget-joget dan menyanyi, nggak ada. Tapi kan berdasarkan Mazmur Daud dengan tarian dan puji-pujian dan kecapi. Pertanyaannya Anda ini ikut Daud atau ikut Yesus? Kan Alkitab, kan Bibel. Pak Itu Ustadz, aja Bibel. kan. Kita kan Tanya baca Bibel. lagi, tanya Bicel. balik lagi. Kita kan baca Bibel, Pak Ustadz. Baca Alkitab. Iya, Daud kan di zamannya untuk Yahudi dengan jemaatnya. Mereka bermazmur, saya tahu. Tapi nggak pernah Yesus mengatakan ke gerejalah kamu bermazmurlah di gereja, nggak ada. Atau menyanyilah di gereja, jingkrak-jingkrak di gereja, nggak pernah ada. Itu kan untuk memuji Tuhan. Jadi Pak kalau Ustadz. kita mengaku pengikut Yesus, maka kerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus selama dia diutus. Kan kayak gitu. Betul nggak? Namanya pengikut Yesus. Yesus sunat. Ya abang sunat nggak? Sunat. Sunat. Baik, Yesus tidak pernah makan babi. Abang makan babi nggak? Karena waktu itu tidak ada babi, ada yang lebih zaman dari babi kali, Pak Ustadz. Ada. Zaman Ayo, Yesus kan Yesus nggak pernah makan babi. zaman Yesus kan tidak ada babi mungkin. Karena ada yang lebih nyaman daripada babi. Iya. Baik ada atau tidak, namanya kita mengikuti Yesus. Kalau dia tidak pernah mencontohkan suatu hal yang diharamkan, maka kita lihat contoh dia hidup kayak gimana.
Tapi dalam Kan seperti tapi, itu. Pak Ustadz, kembali lagi, saya pernah baca sekilas, tapi saya lupa. Malam kita kan pernah melihat namun percaya kan, tapi pernah melihat dalam kitab. Apa yang masuk ke dalam tubuhmu tidak akan haram, tetapi apa yang keluar itu yang akan haram. Contohnya kotoran, BAB. Contohnya mutah atau sumpah serapah. Kan keluar dari tubuh kita. Itulah salah kaprahnya Anda dan Kristen. Yesus nggak ngomong makanan masalah itu. Yesus ngomong masalah sindiran, Bang. Yesus lagi menyindir orang munafik. Karena apa? Orang munafik itu beda mulutnya. Ya. Apa yang dikeluarkan oleh orang munafik itu najis, fitnah semua. Jadi apa yang masuk, maksudnya itu apa yang didengarkan oleh orang munafik itu akan dia muntahkan gitu dengan cara memfitnah orang. Itu sindiran dari Yesus. Nggak ada Yesus saat itu bicara tentang makanan. Kan menghalalkan segala ada satu yang dihalalkan. Saya kira kan masuk babi dia halal. Kalau dia keluar kita mutahkan contohnya. Masuk perkataan contohnya jahat. Apa yang masuk tidak menajiskan kata Yesus. Itu Yesus bukan bicara makanan. Nih. Kan najis tapi kan haram. Babi yang besar yang haram. Kejadian dia kalau tidak salah ingat. Nih. Saya kasih tahu aja biar nggak salah kaprah teman-teman yang Kristen gitu ya. Di sini Anda bisa lihat perikopnya aja, Bang ya. Perikopnya aja perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bukan bicara makanan Yesus di sini. Lalu apa kata Yesus? Nih. Coba kita lihat. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskan kata Yesus. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan. Yesus nggak ada ngomong makanan di sini, tapi menyindir orang yang munafik, yang menantang adat istiadat Yahudi. Bukan bicara masalah makanan. Lalu ini yang dijadikan oleh Kristen menghalalkan babi, kagak nyambung gitu. Oke. Salah babi itu jadi haram apa Pak Ustadz? Maaf. Mohon maaf. Karena babi gini Bang, babi itu diharamkan sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman Nabi Musa. Coba baca kitab Anda, Imamat 11 nomor 7. Ini saya bukakan aja ya, biar abang tahu. Ntar, saya langsung bukain aja, belak-belakan aja. Kalau sama abang agak lain ini dah. Ntar Bang ya. Nih. Bang. Sabar. Nih. Dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua. Ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Ini kitab Anda, haram babi itu Bang. Terus nih, ya saya kasih lagi nih satu. Nih. Ntar. Mari kita baca. Nih, yaitu orang yang menyucikan dirinya dan membersihkan dirinya di dalam taman-taman dan mengikuti yang satu di tengah-tengahnya. Orang yang makan daging babi, ini Bang ya. Orang yang makan daging babi dan berbagai barang yang keji dan tikus pun, maka bersama-sama mereka itu akan dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Jadi orang yang makan babi itu akan dimusnahkan oleh Tuhan di kitab Anda. Makanya Yesus kagak pernah Bang nyontohin makan babi. Karena Yesus menegakkan hukum-hukum Taurat di perjanjian lama. Salah satunya dia tidak pernah mencontohkan makan daging babi karena babi itu haram. Betul. Nah gitu. Ya. Tidak ada. Terus Pak Ustadz, kita lanjut kayak gini. Saya boleh bertanya enggak Pak Ustadz? Silakan. Boleh. Tapi saya agak lucu tapi tidak apalah.
Tapi saya Gak jujur apa-apa. bertanya. Memang kan abang agak Coba, lain Bro. emang. Parah Pak Ustadz. Pak Ustadz agak parah nih. Ya. Coba Pak Ustadz buka dalam kitab Markus Pak Ustadz. Ya, Markus berapa? Ya, Markus berapa? Markus pasal 10 ayat 11. Hmm. Sampai 12. Ah, aku agak bertanya sedikit nih, gimana ini? Silakan. Silakan. Pak Ustadz, tolong dianut di situ Pak Ustadz. Kalau saya baca nanti agak lama soalnya 11 sampai 12 nih, ayat 10. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Terus gimana kalau masalah perceraian atau apa? Kembali ke apa nih? Apa namanya? Kalau bahasa Islam itu apa? Kalau istri 2 atau 3 atau poligami Oh, beda gimana tuh? bang. Kan di sini kan Iya, kalau menceraikan istri, poligami. Poligami itu tidak menceraikan istri bang. Kalau istri 2? Poligami itu istrinya 2. Bukan berarti menceraikan istri, bukan. Beda dengan ini. Kalau ini kan kata Yesusnya kan kalau dia menceraikan istrinya lalu dia menikah lagi maka disebut dengan zina. Kalau poligami itu Yesus nggak pernah menyinggung atau mengatur poligami. Yang namanya poligami itu dia tidak menceraikan istri, enggak. Tapi dia menikah pertama, istri pertama itu tidak dicerai. Lalu dia menikah lagi yang kedua kali, kayak gitu. Kalau istri pertama minta cerai atau gimana Pak Ustadz? Harus minta cerai lalu menikah lagi gimana Pak Ustadz? Misalnya seandainya. Nah, masalahnya gini bang. Ya, masalahnya gini. Pertama kita tidak mengetahui tidak juga pernah membaca dari kitab Anda Yesus mengatur poligami. Maka dari itu Islam datang mengaturnya. Kata Islam kayak gimana? Quran surah An-Nisa di ayat ketiga tuh. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, fankihu ma taba lakum. Nikahilah wanita yang kamu senangi. Minan nisa'i masna 2, wa thulatha 3, wa ruba', batasnya 4. Gitu. Tapi ada kelanjutan kalimatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak mampu berlaku adil, wajibnya 1 aja, nggak boleh 2. Kalau maunya 2 gimana Pak Ustadz? Jadi Seandainya maunya 2. Jadi setidaknya setidaknya gini bang. Izin dulu Pak Ustadz. Setidaknya gini, bentar. Setidaknya gini, kalau Anda mau berpoligami, ya biar kita bisa berlaku adil, istri pertama harus tahu. Wajib. Kalau istri pertama tidak mengizinkan, udah pasti nggak bisa adil. Maka wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, menikah 1 saja. Gini aja Pak Ustadz. Gini, kalau saya bertanya nih, istri pertama dan utama, dia minta cerai hidup. Kita ceraikan. Cerai sah. Terus kita Alasannya? apa lagi? Nikah lagi. Misalnya alasannya apa? Nggak salah masalah alasannya kan. Nggak usah kita sebut ekonomi atau apa atau cinta atau masalah seks apa ya. kan. Ya. Tapi kalau dia minta cerai kita ceraikan, lalu kita menikah lagi apakah kita hidup dalam zina? Yang keduanya. Menurut Pak Ustadz. Kalau di Islam enggak, Bang. Kalau di Islam enggak. Berarti nikah 2 kali walaupun istrinya udah diceraikan gitu. Enggak hidup dalam zina Kita misalnya. kan cerai dengan istri pertama karena himpitan ekonomi. Cerai dengan istri pertama. Lalu setahun atau 2 tahun ke depan ekonomi kita membaik, lalu kita menikah lagi kan dengan wanita yang baru, kan kayak gitu. Iya. Ya, yang namanya nikah tidak bisa disebut zina, Bang. Itu dulu. Kan iya, bentar. Yang namanya nikah itu tidak bisa disebut zina. Nikah dengan kawin beda, Bang. Kalau kawin binatang pun bisa. Nikah itu gini, berasal dari bahasa Arab, biar abang tahu, dari kata nakaha yang artinya bercampur gitu. Jadi seseorang yang menikah tidak bisa disebut berzina, nggak ada rumusnya zina gitu. Oke. Nggak ada rumusnya zina. Terus iya
Berarti boleh, berarti Karena kan berarti coba abang perhatikan dulu bentar, sedang, biar sedang abang dalam, paham gitu. sedangkan dalam Katolik atau Nikah, Kristen nikah sekali. nikah dengan kawin itu beda bang. Iya, betul Pak Ustadz. Coba saya bertanya, saya ingat. Dalam Kristen atau Katolik kan nikahnya cuma satu kali. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Baik, ini bang. Tidak ada di Kristen itu nikah. Catat itu. Yang ada di Kristen itu kawin. Enggak dikenal nikah. Apa yang dipersatukan oleh Makanya Allah? nih, Ada. coba. Apa yang dipersatukan oleh Allah? Tuh? Ah, makanya kan kawin. Enggak ada nikah di Oke. Kristen itu. Oh iya betul. Iya. Iya. Kawin kata Yesus, barang siapa kawin. Nah, habis itu kawin. Nah, pokoknya kawin aja adanya. Enggak ada nikah di Kristen itu, enggak mengenal nikah. Nah, jadi bedanya nikah Terus dengan menurut kawin apa? Terus menurut yang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu apa? Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, itu Gimana juga tuh? enggak lengkap, Bang. Apa yang dipersatukan Kalau oleh Allah yang tidak boleh dipersatu, diceraikan oleh manusia. kalau yang di kan gini, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau Allah menyatukan laki-laki dengan laki-laki gimana? Kan Apakah nggak boleh diceraikan itu? Pak Ustadz ini agak lain, Ayo. agak lain. Lah, kan nggak diterangkan di situ. Ya, kalau laki-laki dan perempuan enggak. Apa yang dipersatukan Allah berarti apa aja gitu. Laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan laki-laki bersatu nggak boleh diceraikan. Hanya ambeien yang menceraikan mereka. Oke, gini Pak Ustadz, kembali ke zaman Nuh. Kan Kapal gitu. Nuh. Kembali ke kapal Nuh kan. Yang naik ke kapal Nuh tuh berpasangan Pak Ustadz. Terus yang duda atau yang janda gimana Pak Ustadz? Seandainya Tuhan mengukur manusia pakai laut atau air, enggak pakai api, harus naik ke kapal baru selamat. Yang duda dengan janda gimana nih? Kalau itu kan di zaman Nuh berpasangan. udah Kan lewat. seandainya, Kan semua kan kalau semua waktu itu- berpasangan disebutkan di situ. Berarti yang janda dan duda enggak masuk. Gimana Pak Ustadz? Ya itu ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Gimana? Bisa jadi nggak masuk kan berarti. Aduh, parah. Gimana itu? Kasihan loh. Yang duda, yang bujang gimana? Yang lajang. Gimana tuh? Di kapal tuh. Aduh. Mati dong mereka. Itu kan makanya adakah yang disebut lajang? Ya, kayaknya yang dijelaskan cuma yang berpasangan deh saat itu. Tuh, Baik di Kristen atau di Islam. Ya, masuk kapal Nabi Nuh ya. Kan berpasangan. Dua. Terus yang dudanya kemana? Yang jandanya kemana? Kasihan loh. Kayaknya nggak ada dijelaskan deh di situ. Nggak bisa saya berasumsi tentang itu masalahnya. Masuk kemana dia Pak Ustadz? Masuk kemana Pak Ustadz? Mau nanya nih, Iya. Pak Ustadz. Masa dia masuk kemana lah? Iya, masalahnya nggak ada penjelasannya. Enggak mungkin lah waktu itu enggak ada janda atau duda. Kan enggak mungkin Pak Ustadz. Atau enggak ada yang lajang. Pada zaman Nabi Nuh. Makanya nggak ada penjelasannya saat itu. Makanya saya nggak bisa berasumsi juga. Ah gitu. Kalau dalam Islam kan punya syariat sendiri bang. Nah, kayak gitu. Islam itu pelengkap syariat terdahulu gitu. Makanya kan kayak tadi di tempat abang ya. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nggak ada keterangannya. Kalaunya laki-laki disatukan dengan hewan, kayak gimana? Nggak ada keterangannya. Atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau perempuan dengan hewan. Kan apa yang disatukan saja kayak gitu. Makanya Islam mengatur ada larangan, kagak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kagak boleh dengan hewan. Siapa tahu gini Pak Ustadz. Siapa tahu gini. Contohnya kalau seandainya kan ada tsunami, terjadi lagi sampai ke langit, harus ada satu kapal. Kalau laki-laki dan laki-laki, yang penting kan berpasangan, dia masuk mungkin Pak Ustadz.
Jangan sampai sendiri. Ya udah, sesuai kata Kristen kan, apa yang disatukan ibaratnya ada laki-laki sama laki-laki, dia berpasangan. Ya udah, nggak boleh Masuk diceraikan kapal. laki-laki Masuk sama kapal. laki-laki itu udah. Masuk kapal doh lah. Masuk kapal doh lah. Iya. Oh, iya, Udah, ya tadi udah, Ustaz. rumusnya saya bilang hanya ambeien yang menceraikan mereka, kan gitu. Udah pas nanti saya kelewatan deh. Nanti saya bahaya. Bahaya. Bahaya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf ganggu, maaf ganggu Ustaz. Maaf ganggu Ustaz. Terima kasih Ustaz diskusinya apa semuanya. Oke, Terima kasih masukannya. sama-sama, Bang. Terima kasih masukannya. Lanjut Ustaz. Oke. Silakan Kak untuk bertanya kembali nanti ya, Bang ya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama.